Terima kasih Bu Yeni yang luar biasa ya. Pada kesempatan ini saya menyapa dulu Bapak Ibu dari Dinas Koperasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa sharing sedikit ilmu kepada teman-teman UMKM di Sumatera Utara. Yang saya hormati juga Pak Iji, Coach Iji yang luar biasa, teman saya udah puluhan tahun, kita dulu bersama sering seminar di Marketplace, kita sering diskusi di forum manajemen dan sebagainya. Juga yang saya hormati Bu Endang Sulistiarini ya. Bu Endang ini saya sangat respect, beliau adalah dosen saya di pasca sarjana di Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara. Selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan memberikan riset-riset pada saat saya di kampus juga sangat mendukung ya, sangat luar biasa kontribusi Bu Endang di dunia pendidikan khususnya di marketing dan manajemen. Presentasinya luar biasa. Dan juga yang saya hormati Pak Marzuki ya, luar biasa dengan teknik SEO digital marketingnya. Saya hanya cukup merangkum nantinya ya, saya ada sebuah konsep namanya Star Marketing. Nanti saya akan merangkum apa yang disampaikan Bu Endang bersama Pak Marzuki. Jadi untuk mensimplify nanti lebih mudah bagi UMKM untuk dapat praktis menjadi sebuah usaha yang menguntungkan sehingga UMKM menjadi sesuai dengan tema kita UMKM yang bermartabat untuk Sumatera Utara. Izinkan saya share sedikit screen. Oke. Nampak ya, Bu Yeni, share screen-nya? Ya, kelihatan, Pak. Oke ya, Pak Iji, terima kasih, Coach Iji, luar biasa. Nah, jadi yang dipaparkan Bu Endang, saya sangat menarik ya. Di awal saya ada rangkum sedikit, di mana ada perusahaan yang terdampak terhadap COVID dan pandemi ini, seperti hotel, restoran. Kita tahu bahwa memang social physical distancing itu menjadi sebuah protokol kesehatan yang wajib saat ini, dan UMKM ini juga sekarang berbeda dengan yang sebelumnya. Di era digital ini kita bisa go nasional dan go internasional hanya cukup dengan ketikan dengan WiFi, dengan software, dan dengan Google dan marketplace dan macam-macam ya. Dan kemudian menarik yang disampaikan juga Bu Endang, ada co-creation ya, di mana kita bisa bersama-sama pelanggan untuk menciptakan sebuah produk yang diminati ya. Contohnya capcay ya, bisa disimpan untuk besok. Menarik, saya senang capcay juga Bu. Dan kemudian media sosial juga menjadi media untuk research market, dan kemudian ada co-branding KFC bersama Milo dan Campina dan sebagainya. Dan yang menarik adalah membangun networking. Saya setuju sekali dengan Bu Endang. Dan dari Pak Marzuki juga luar biasa dengan digital marketing, SEO, dan ini ada 6 kesalahan ini, exactly, sangat benar sekali ya. Sangat benar sekali yang disampaikan, yang obsesi kepada produk, ya, di mana sebenarnya ya kita perlu obsesi kepada customer needs and want ya. Kemudian kedua speed, maunya kencang aja, padahal kita perlu persiapan antisipasi di fondasi kita. Dan kemudian irasional, tidak rasional, maunya untung segede-gedenya, ya saat ini ya kita more kepada branding terlebih dahulu, investasi ya. Kemudian technical, dan kemudian lack of idea, dan kemudian kehabisan cash. Ini menarik sekali. Nah, saya ada satu konsep yang puluhan tahun yang saya pakai sampai sekarang. Saya sering training untuk UMKM. Beberapa kali saya diundang oleh UMKM Sumatera Utara. Bukan event besar, tapi beberapa event-event spesial ya. Mungkin ada kesempatan, saya sangat berterima kasih. Saya diundang, saya berikan paparan. Materinya more or less itu sama, tetapi diupdate secara terus-menerus, sehingga ada faktor digital pada saat ini ya. Dan ini ada konsep saya Star Marketing. Mungkin Coach Iji sudah tahu, ini yang sering saya bawakan. Walaupun sekarang digital, tapi Star Marketing ini juga sangat really powerful, dan saya banyak berikan di klien-klien saya di Medan, banyak perusahaan di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Dan kemudian 2011 juga sudah terbit buku Star Marketing ini oleh Gramedia dan bestseller. Dan sangat cocok untuk UMKM maupun untuk perusahaan-perusahaan, baik itu distribusi, manufacturing, orientasi ke brand yang lebih gede. Fondasinya tetap sama. Saya simplify. Saya coba simplify
marketing dari Mark Plus Hermawan dengan kompleks yang luar biasa sekali, dengan Kotler, Keegan, Malcolm McDonald dan sebagainya. Saya buat sesuatu, saya senang sesuatu yang sangat aplikatif dan bisa diberikan kepada customer, klien maupun UMKM di seluruh Indonesia ya. Saya senang. Saya beberapa kali Zoom dan live, saya senang berikan dan saya selalu ada konsep ya supaya nanti mudah diingat. Dan Star Marketing ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya yang sebelumnya pernah sebagai National Marketing Head untuk beberapa produk houseware dan kemudian GM sama Direktur Marketing termasuk GM Production di perusahaan-perusahaan. Dan juga saya pernah bersama teman untuk develop sebuah bisnis di bidang houseware dan distribusi untuk modern maupun traditional trade. Jadi pengalaman ini saya tulis dalam sebuah konsep tentang star marketing yang tidak terlepas daripada keilmuan juga ya. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa selama di pasca sarjana di Sumatera Utara Universitas dan kemudian sampai sekarang juga saya aktif sebagai dosen tetap di kampus ya. Jadi antara teori dan praktek itu saya tetap kombinasikan. Dan star marketing ini saya konsepkan untuk memulai usaha ya Bapak Ibu semuanya. Ya, saya setuju sih apa yang disampaikan dengan Pak Marzuki bahwa kita harus ada research dulu ya. Baik itu research kalau sebelumnya kita research melalui offline, yang sebelumnya ada FGD, ya kita ketemu, kita visit ke toko-toko, kita tanya ke calon customer, ya ke modern, traditional trade, ke kampus, dan kemudian kita sebar kuesioner. Dan sekarang ada shortcut yang mempermudah kita, yaitu melalui Google Trend. Dan juga melalui research secara digital. Kita cukup pakai form digital, kita sebar, sehingga dalam sekejap kita bisa mendapatkan kriteria maupun kesimpulan apa yang kita inginkan. So, jadi saran saya kepada para UMKM di Sumatera Utara ini bukan saya menggurui, tapi saya menceritakan pengalaman saya. Ya, beberapa klien saya, beberapa development bisnis yang saya bantu support sebagai coach, consultant maupun training, itu beberapa itu menjadi top score. Ya, beberapa top score. Even di pandemi ini ada satu perusahaan, 1-2 perusahaan yang omsetnya ya luar biasa sekali, naik 150%. Nah, why? Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama adalah before running sebuah bisnis atau kita jalan sebuah bisnis, itu masalah-masalah yang diceritakan oleh Pak Marzuki selalu akan terjadi. Kita terlalu obsesi kepada produk, kemudian out of cash dan sebagainya. Ini sering terjadi ya. Ini sering terjadi karena kita tidak melakukan yang namanya scan. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya ingin sampaikan bahwa scan ini sangat penting. Scan ini apa yang harus kita lakukan, yaitu ibaratnya sebelum kita minum vitamin, minum obat, kita harus periksakan kesehatan kita, detak jantung kita, kemudian nadi kita berapa, dan kemudian kolesterol berapa, baru kita boleh minum obat dan vitamin. Idealnya seperti itu. Nah, dasar pemikiran ini yang saya tidak mau ambil resiko, Bapak Ibu semuanya, selalu untuk strategi, dan ini adalah strategi marketing, nanti yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Before kita going ke strategi, kita harus namanya research, ya. Sebelum menentukan langkah kita berikutnya, kita harus melakukan research, ya. Memang saya setuju dengan Pak Marzuki bahwa kita harus sekarang adalah bukan hanya hobi, tetapi kita hobi itu juga harus menguntungkan, ya. Karena kalau UMKM ini seperti yang disampaikan, 10 tahun itu hanya 4% yang bertahan. Itu adalah riset dan fakta yang kita terima. Karena konsistensi. Di awal-awal, kita perlu biaya, kita perlu cost yang harus kita efisiensikan, yang biasanya kita tidak tahan. Kenapa? Karena kebutuhan kita lebih gede daripada income kita. Entrepreneur itu harus kita memiliki daya tahan yang sangat tinggi sekali, ya. Saya masih ingat begitu saya develop perusahaan, dan saya punya bisnis sendiri di houseware yang sebelumnya, tapi sekarang saya nggak jalankan lagi. Di awal-awal itu, ya kita memang harus investasi di pikiran, tenaga, dan sistem yang kita berikan.
ibaratnya merawat sebelum seorang itu bisa menghasilkan atau bisa menjadi produktif. Dia bisa menjadi polisi, tentara, sarjana, seorang tenaga penjual yang hebat. Selama sekolah itu dididik secara terus-menerus. Ya, selagi bayi itu dijaga, diberikan vitamin supaya kita nggak stunting, kekurangan gizi dan sebagainya. Sama, membangun perusahaan juga seperti ini. Ibaratnya kita jangan memetik perusahaan atau mendapatkan hasil jikalau masih prematur, nanti akan perusahaan itu tidak akan berkembang, ya, tidak akan berkembang. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebelum masuk ke strategi. Kalau STAR ini banyak sih, ya. STAR ini saya sampai ke activating marketing, sampai kepada recheck your strategi. Kalau sebuah perusahaan yang bagus itu selalu 3, ya. Saya simple aja. Saya orangnya yang senang-senang simple supaya nanti perusahaan itu para UMKM itu easy to learn, ya. Mudah untuk dipelajari. Perusahaan yang bagus adalah orang mengenal kita, penjualan harus bagus, dan kemudian mereka yang membeli produk kita yaitu harus puas terhadap produk dan pelayanan kita. Simple Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bisa membranding atau mempromosikan produk kita di kemudian hari, saat ini sampai jangka waktu yang akan datang, semua orang mengenal produk kita. Penjualan kita bagus, tetapi untuk jangka pendek, kita tidak bisa membuat customer menjadi happy. This is the problem juga. Karena, ingat, orang membeli karena hati mereka nyaman. Hati mereka aman. Inilah yang saya katakan, sebagus apapun produk kita, ingat, customer satisfaction itu adalah hal yang harus kita penuhi, ya. Nah, STAR konsep ini Bapak Ibu bisa terapkan. Pertama harus scanning. Apa yang harus di-scan? Kita cenderung membuat produk yang sesuai dengan keinginan atau kekuatan kita. Ya, sering kita lupakan customer need. Kita harus scan ya sebelum temukan diferensiasi produk. Kalau sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, ya di awal itu kita mungkin berorientasi sebagai pedagang. Apa yang kita bisa cuan, kita beli, kemudian kita jual kembali berdasarkan tren Anda. Tetapi setelah kita mendapatkan uang, setelah kita membangun perusahaan sudah ada aset, setelah kita memiliki infrastruktur SDM yang kuat, bisnis itu ada 4 yang kita perlu perhatikan. Dibungkus oleh leadership kepemimpinan. Yang pertama adalah financial. Saya setuju sekali. Ya, jangan kita lebih besar pasak daripada tiang. Loh, saya nggak sanggup sekarang untuk menutupi operasional atau biaya hidup saya. Ya banyak kan yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Antara cash flow perusahaan dengan cash flow pribadi dicampurkan, itu adalah persoalan pertama yang menurut saya banyak saya research itu adalah kegagalan di banyak menjalankan bisnis. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita tidak bisa kontrol cash flow, nanti kita akan menggunakan operational company atau operation business sehingga akan terjadi minus secara terus-menerus. Yang seyogianya perusahaan itu menjadi berkembang menjadi terhambat. Itu adalah faktor finansial pertama. Nah, bisnis ini ada 4 ya, saya katakan, yaitu finansial, itu benar-benar harus kita kuasai. Pertama itu adalah uang pribadi dengan uang perusahaan itu harus dibedakan kalau kita mau profesional, mau benar-benar kita fokus kepada bisnis kita jalan, ya kita harus alokasikan, dan memang ada pertanyaan, Pak, gimana saya bisa survive sedangkan bisnis saya nanti bisa belum memberikan income kepada saya untuk memenuhi kebutuhan basically saya bersama keluarga. Ini yang sering terjadi. Jadi Bapak Ibu harus pisahkan. Artinya kalau bisnis itu belum bisa menjadi mesin uang bagi kita untuk basic cost family kita. Belum lagi saya cerita investasi ya. Investasi artinya kita ada spread margin lebih yang akan kita kembangkan untuk beli mesin, kemudian beli software, infrastruktur dan sebagainya. Ya. Nah, ini harus dipisahkan artinya Bapak Ibu harus ada skill lain. Apakah itu skill menjual yang lain? Kita harus cover dulu. Jangan sampai ini mengganggu aspek keuangan kita. Ini hati-hati ya. Biasanya kita sering terjebak di sana. Nah, yang kedua adalah sales and marketing. Seorang entrepreneur, seorang wirausaha itu keahlian kedua selain finance tadi ya. Finance itu nanti banyak, Bapak Ibu bisa cari literasi, kemudian analisis tentang finansial. Karena kalau saya cerita semuanya itu tidak akan habis, banyak sekali waktunya. Yaitu setelah Star Marketing, saya ada satu konsep namanya Star Business. Star Business very powerful
membangun long life company untuk jangka waktu yang panjang. Saya susun dari visi misi, strategic factor, structure, value sampai ke KPI dan balance scorecard. Dan itu adalah the whole concept of management for company. Itu nanti untuk advance company. Nah, yang literatur itu di dalam financial itu misalnya margin. Ya, margin itu Bapak Ibu harus bisa menghitung ya, jangan sampai kita over spend tapi tidak memperhatikan margin kita sehingga fixed cost kita sudah tidak bisa di cover kembali. Itu danger juga ya. Kemudian aging piutang, dan piutang itu biasanya akan mempengaruhi modal kerja kita yang harus kita perhitungkan secara terus-menerus. Karena saya setuju kalau tanpa dengan cash flow yang bagus, kita akan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan kemudian mendapatkan the fresh material yang bagus untuk dapat kita kembangkan. Baik itu fresh maupun margin ataupun efisiensi di dalam perusahaan. Nah, beberapa perusahaan besar itu kenapa dari kecil bisa menjadi besar? Karena dia memiliki modal yang kuat, awalnya juga dibantu oleh perusahaan-perusahaan, tetapi setelah berkembang, dia memiliki yang namanya skala of economy. Ya. Di entrepreneurship ini kan skala of economies, kita bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan kita bisa ekonomiskan, kita bisa mencari sumber yang ekonomis, kita akan melangkah maju ke depan. Ya. Financial dan kemudian kedua adalah sales dan marketing. Termasuk kalau kita mau jauh lagi adalah ya harus belajar tentang branding, karena brand yang membuat kita dikenang selamanya, dikenang dan kemudian kita dinanti-nantikan untuk jangka waktu yang akan datang. Itu yang membuat value kita dan harga kita a little bit higher, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan produk komoditi yang lain. Itu adalah branding strategy. Nah, faktor yang ketiga dari UMKM ini yang harus diperhatikan adalah proses bisnis. Proses bisnis itu adalah cara membuat sampai menyajikan kepada customer. Ya, misalnya saya membangun sebuah rumah makan. Dari cara membuat seperti apa? Bumbunya, kemudian proses masakan, sampai delivery kepada customer, itu harus memenuhi ekspektasi customer. Ya, walaupun kita mampu membuat sebuah menu yang sangat bagus sekali, enak, gurih, dan sebagainya, tapi proses bisnis kita lama, orang akan malas untuk menunggu dan makan atau mungkin bertransaksi dengan kita. Ya, ini proses bisnis sangat penting. Jadi kenyamanan dan kemudian buat mereka garansi, apalagi di era pandemi ini ya, protokol kesehatan. Kita showing kepada mereka bahwa produk-produk kita, makanan kita adalah memang secara proses sampai delivery to our customer itu sangat higienis dan sangat aman dari COVID. Dan inilah yang beberapa perusahaan-perusahaan yang berhasil maju ke depannya, didukung dengan teknologi digital seperti ada GrabFood dan GoFood dan kemudian beberapa marketplace yang untuk mendukung ke arah sana penjualan supaya lebih bagus lagi. Nah, yang keempat adalah human resource. Kita punya financial strategy yang kuat. Kita punya sales marketing yang luar biasa. Kita punya proses bisnis. Tetapi begitu kita mau menjadi besar, tantangannya adalah human resource, ya. Human resource management ini sangat penting. Human capital, kalau kita katakan saat ini adalah, kalau kita mau menjadi berkembang, kita harus bisa recruitment the best people dan orang terbaik, dan kemudian pekerjakan orang terbaik sehingga mereka juga bisa produktif. Tetapi awalnya ya tentunya kita harus selesaikan 3 yang di atas. Kita tidak bisa meng-hire orang lain kalau kita belum punya margin, kita belum punya cash flow yang bagus, kita belum punya produk yang berkualitas yang siap kita distribusi, ya, yang memiliki diferensiasi yang kuat. Nah, keempat itu adalah the foundation of business, dibungkus oleh leadership, karena pemimpin yang menggerakkan keempat ini supaya kita bisa maju bersama. Pemimpin harus memiliki suatu kebijaksanaan untuk melihat semuanya. Kita kurangnya di mana? Kalau kita terlalu fokus di quality product seperti yang disampaikan Pak Marzuki, terlalu obsesi sehingga cash flow jelek juga kita abaikan, pelayanan jelek kita abaikan. Akhirnya itu yang menjadi kebangkrutan atau tidak bertanya UMKM sebuah bisnis 10 tahun hanya 4%. 96% itu fail. Itu adalah data yang disajikan, ya. Nah, cara kita untuk menemukan diferensiasi produk, ini penting. Bapak Ibu, ini hanya ada 2.
Kalau kita bisa menciptakan atau menemukan diferensiasi produk kita, maka perusahaan kita bisa akan jangka waktu yang panjang sekali. Ya, ada beberapa klien saya dan kemudian saya banyak berikan materi dan sebagainya. Saya riset juga, saya serang cerita, ya, bukan hanya memberikan materi atau sebuah pengetahuan, tetapi pada saat saya memberikan pengetahuan, kita sharing, ada beberapa yang saya terima juga masukan. Misalnya mereka pebisnis ya. Jadi bisnis ini kalau kita tidak bisa menciptakan, men-create competitive advantage kita, diferensiasi kita, seperti yang disampaikan Pak Marzuki dan Bu Endang, kita cenderung akan bersaing secara komoditi. Ya, jadi pricing strategi kita bisa jual dan kita bisa ikuti tren. Itu pedagang nantinya, kita pedagang. Kita dagang sesuai dengan tren yang ada. Ya, itu apakah ini bagus? Very good untuk survive. Kita nggak bisa terlalu idealis. Saya harus ciptakan diferensiasi. Saya harus seperti Toyota. Saya harus seperti Aqua. Saya harus seperti Roma. Saya harus seperti Mayora dan sebagainya. Kita tidak bisa terlalu idealis seperti itu. Karena pada awal bisnis, masalah finansial itu adalah masalah yang paling utama. Kita tidak bisa kendalikan finansial. Finansial itu adalah darah. Kalau kita tidak bisa kendalikan finansial, kita jangan berharap next step kita akan maju, mau bisa bangun cabang sampai di mana-mana, sampai ekspansi, sampai beli mesin yang teknologi yang tinggi, dan seperti itu. Dan banyak yang bertanya, Pak, saya dengan terbatas modal, skala dan sebagainya, apakah saya bisa menjadi besar? Kuncinya adalah kemauan yang tinggi, inovasi secara terus-menerus, mau update, kita akan menjadi besar. Ingat, semua pebisnis besar di Indonesia, di luar maupun di dunia, itu semua berawal dari kecil. Ya, saya contohnya ya, yang sederhana UMKM. Di Jalan Krakatau di Medan ini ada mie balap Mail. Itu mie balap Mail itu mulai dari kecil. Karena dia berhasil gorengannya diterima, kemudian enak, dan kemudian rasanya pas, sehingga sekarang mau antri beliannya butuh setengah jam sampai 1 jam. This is the fact, fakta. Ya, fakta. Artinya semua dari kecil, semua dari pedagang di kaki lima, akhirnya menjadi gede, orang menjadi tertarik, dan gorengannya luar biasa. Ya, sekali goreng bisa 40 bungkus di sekali goreng, dan telurnya bisa 30 sampai 50. Wah, amazing. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, besar kecil itu adalah tergantung bagaimana kita menapak. Awalnya adalah kita harus kendalikan finansial dan temukan diferensiasi produk. Scan your company. Kita harus scan. Seperti seorang dokter. Kita harus temukan ya kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Scan company, scan internal. Kalau kita modal tidak cukup, kita kreatif. Ya, ciptakan produk yang berkreatif. Kita nggak bisa langsung habiskan banyak uang dan sebagainya di digital marketing, ya semua bisa mempercepat itu, semua bisa menggunakan iklan. Tapi yang free juga ada ya, bisa juga belajar dari Pak Marzuki nantinya. Nah, kemudian quality of service ini penting, pelayanan ya Bapak Ibu. Sering karena kita udah ramai, produk kita udah diterima, tapi kita tidak memberikan pelayanan yang baik. Akhirnya kita ditinggalkan. Ya, masalah-masalah banyak di UMKM ini tidak bisa menjadi satu lompatan ke lebih tinggi lagi adalah karena kualitas pelayanan, kualitas produk tidak konsisten. Hari ini kecil, besok besar. Hari ini kualitas bahan baku saya bagus, besok aromanya lain. Tidak bisa. Untuk menjadi jangka panjang, kita tidak boleh sekalipun loss of quality control terhadap produk dan service kita. Ingat ya Bapak Ibu ya. Next, kita bicara tentang pelayanan. Karena bagaimanapun pelayanan yang membuat hati customer menjadi senang. Efisiensi biaya, kita wajib, karena kalau tidak efisiensi, sekarang sangat transparan ya. Baik itu kita belanja di marketplace, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Semua orang itu bisa membandingkan. Bapak jual produknya seperti ini, spesifikasinya seperti ini. Kenapa harga di marketplace itu lebih tinggi? Kadang-kadang sampai susah jawab, Pak. Ya udah, kalau nggak percaya ya udah beli dari sana aja sama marketplace. Emangnya gue pikirin. Nah, ini sumber persoalan karena transparansi dari era digital ini. Tingkat kesulitan semakin tinggi. Bayangkan Bapak Ibu.
Digital membantu kita, tapi digital juga membuat persaingan semakin tajam. Begitu kita search, katakanlah mau search tentang satu handphone, berapa ratus toko, berapa ribu toko yang list di seluruh Indonesia yang siap kita pilih berdasarkan ya seperti Pak Marzuki dan Bu Endang sampaikan juga ya review ya, ada yang review, kita pilih review yang bagus dengan harga yang terjangkau, sehingga lama-kelamaan yang tidak memegang merek, yang tidak memiliki keunggulan bersaing dari segi harga dan quality, dia akan tersingkirkan. Ya, ini lingkungan juga terjadi perubahan karena pandemi COVID. Saya sangat senang sekali. Setiap satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Ini sangat setuju. Di satu sisi memang pada saat bulan Maret itu saya terjadi ini apa yang disampaikan sama Pak Marzuki. Saya dari Jakarta. Waktu itu tanggal 20, saya masih akan ke Surabaya. Tapi situasinya sudah luar biasa sekali ya, di mana pada saat itu sudah diumumkan ada 2 orang yang terkena COVID-19 sehingga perlu dikarantina. Dan itu suasana mulai hangat sehingga pada 21 saya langsung beli tiket pesawat, saya langsung flight back to Medan ya. Walaupun ya memang saya beberapa tahun ini kantor sudah di Jakarta sih, tapi saya flight back ke Medan. Nah, kesulitan itu kemudahannya apa? Ya Zoom ini, saya setuju. Zoom ini menjadi kemudahan. Saya jumpa dengan guru saya, profesor saya, termasuk Bu Endang, sudah beberapa kali melalui Zoom. Ini adalah suatu berkah, ada kemudahan. Nah, UMKM memulai atau menjalankan sebuah bisnis, kita memang harus memiliki mindset. Kalau saya pikir apa yang kita sharing, saya sharing itu tidak berubah banyak, hanya berorientasi kepada digital. Tetapi mindset of success, mind, ya, daya juang kita, kemauan kita menjadi habit, itu yang harus ditumbuh kembangkan secara terus-menerus. Dan ya, COVID ini juga saya banyak Zoom dengan beberapa CEO perusahaan, termasuk perusahaan TDK, ini yang menjadi momentum perusahaan sebagai pebisnis ya harus memiliki sikap seperti itu. Nah, digitalization, apa yang berubah sebenarnya? Marketing mix tetap sama, ya, produk tetap sama. Bisa kita co-creation, bisa kita inovasi bisa minor innovation, kita rubah sedikit-sedikit, kita ATM seperti yang beberapa saya sering dengar dari UMKM, termasuk Pak Tarim ini, kondisi kita sering komunikasi, amati, tiru, modifikasi. Supaya kita tidak beda, kita bukan plagiat, tapi kita modifikasi. Modifikasi bisa modifikasi kecil, atau modifikasi besar. Modifikasi besar itulah namanya inovasi, major inovasi. Kita bisa lakukan. Kalau kita bisa tidak bisa hal yang besar, inovasi itu bisa dari 3 ya. Dari konten produk itu sendiri, apa itu? Kemasan, ingredients dari produk itu. Apakah kita ada tambah yang lain-lainnya sehingga kita berbeda, ya, kita berbeda. Seperti contoh, Bika Ambon Julaika, dia tanpa dari fermentasi, ya, tanpa yang halal. Nah, itu termasuk inovasi. Nah, itulah yang menjadi sebuah trendsetter sampai saat ini. Ya, semua banyak yang menikmati menjadi oleh-oleh Sumatera Utara untuk nasional. Nah, inovasi itu bisa minor atau major. Inovasi minor itu seperti apa? Kota, ya, kota, dan kemudian kemasan, tampilannya dan sebagainya. Kalau inovasi mayor, yang besar itu adalah struktur produk itu sendiri kita lakukan inovasi. Dan inovasi dari segi pelayanan. Ya, produk saya biasa-biasa saja. Kemasan saya biasa-biasa saja. Tetapi respon saya cepat. Itu adalah inovasi juga. Kita tampil beda. Ya, melalui kecepatan kita. Jadi kita bisa berbeda melalui pelayanan kita. Sistem kita, garansi, konsistensi produk kita. Itu yang dinamakan diferensiasi yang kita tuangkan secara terus-menerus. Ya. Digitalization itu 2 yang berubah. Produk tetap sama, harga tetap sama. Yang ketiga adalah sebenarnya promosi. Promosi yang dulu kita offline, brosur, baliho, billboard yang dengan biaya yang sangat luar biasa sekali. Walaupun sekarang itu tidak punah, masih ada beberapa digunakan, tetapi sudah mulai diambil alih beberapa, sebagian besar, oleh karena itu menjadi omnichannel seperti yang disampaikan Bu Endang. Kita digital, ya, melalui
media sosial. Media sosial ini adalah untuk branding. Kita bagaimana konsistensi publikasi apa yang ingin kita sampaikan kepada customer. Konsistensi, the repetition is the mother of skill. Kita menjadi hebat, kita menjadi kuat karena dilakukan secara terus-menerus. Orang yang menjadi juara karena dia melakukan secara terus-menerus. Main golf, main bola, buat kue menjadi enak, itu adalah melalui praktek secara terus-menerus. Ya, jadi yang ketiga itu adalah promosi, kita sedikit combine dengan yang namanya sosial media, Facebook, Instagram, dan YouTube. Bisa kita menulis-nulis, kita di blog dan sebagainya. Kita bisa isi artikel di platform seperti web, portal yang sudah terkenal, di Tribun, di harian-harian apa, atau mungkin di web tertentu, sehingga akan menaikkan rating kita, menaikkan konten kita, menaikkan awareness kita. Ingat, branding, promotion hanya untuk mengangkat awareness. Penjualan sedikit, ya, penjualan sedikit. Penjualan itu adalah dari distribusi channel. Yang sebelumnya offline kita buka toko dan sebagainya, sekarang ada virtual shop. Kita bisa web, based on web kita bisa creating sendiri. Seperti beberapa klien saya, dia bangun web sendiri untuk jualan jam tangan, untuk jualan houseware dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita ingin efisiensi biaya, kita bisa join ke marketplace Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan free. Ya, dan free ini kita bisa akses. Namun harus dikombinasikan dengan branding. Itu biasanya dengan branding melalui digital media sosial yang ada. Itu harus inline-nya. Artinya tagline tadi ada disinggung sedikit mengenai tagline. Itu saya setuju sekali. Icon kita, tagline kita, apa yang mau kita sampaikan, diferensiasi kita mau di mana, kita harus menjadi jati diri yang bagus, ya. Kemudian, nah, diferensiasi kita bisa feature itu adalah tampilan one stop shop, kita bisa semua. Kalau ke tempat saya sudah ada superior service, bisa desain, bisa more kepada produk, ya, more kepada produk, dan kemudian yang macam-macam, ya, macam-macam kita bisa lihat dari produk pelayanan dan kemudian detail service yang kita berikan kepada customer. Quality dan teknologi, ya. Kemudian, nah, oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu tabel, ya, boleh di capture, di foto, ya. Ini untuk perusahaan yang sedang berjalan. Ini untuk sebuah perusahaan sedang berjalan. Ini sangat penting, ya. Ini biasanya saya untuk development di dalam klien konsultan saya, ini adalah worksheet yang saya sering gunakan untuk development bisnis klien saya, ya. Dan tentunya bisa dari UMKM sampai ke perusahaan-perusahaan yang lebih berskala, bisa, karena bedanya hanya di skala. Scan company, perusahaan, situasi saat ini seperti apa? Bapak Ibu cantumkan sebanyak mungkin. Ada 2, ada 3, apakah misalnya contoh, situasi saat ini, perusahaan sedang going down atau going up dari segi penjualan, dari segi finance. 4, ya, penjualan tetap 4. Yang membuat bisnis itu menjadi maju dan berkembang, ada 4 variabel. Ingat, 4. Satu adalah keuangan. Kalau kita tidak bisa kendali finansial, maka kita tidak bisa kendalikan aliran dana di dalam perusahaan. Itu akan menjadi problem. Maka sering kita lihat, wah, hebat ya sebuah perusahaan ini. Bangunannya mega, kemudian interiornya luar biasa sekali. Tiba-tiba, Bapak Ibu jangan terkejut, setengah tahun, 1 tahun kemudian hilang, bangkrut, atau sudah dijual. Ini kenapa bisa terjadi? Karena kita overspend, karena kita tidak manajemen finansial kita dengan baik. Dan kalau kita tidak jaga dengan baik, yang terjadi adalah kita tidak tahan terhadap krisis. Yang terjadi adalah kita restrukturisasi. Nah, sehingga saat ini banyak yang restrukturisasi. Ada yang pinjam uang over daripada omsetnya. Ada yang pinjam uang over daripada basic cost yang dia berikan. Ilmu keuangan, ilmu yang jarang kita pelajari. Kita cenderung mempelajari bagaimana menjual. Padahal finansial ini adalah hal yang sangat penting untuk kita bisa melangkah ke berikutnya.
bagaimana menghitung capital expenditure kita, investasi dan macam-macam. Financial saya sarankan bagi UMKM ini adalah hal yang sangat penting ya. Bapak Ibu catat, ada 4 ya, financial, kemudian sales marketing seperti apa. Apakah ada masalah nggak? Penjualan saya turun nggak? Penjualan saya ekspansi nggak? Penjualan saya sedang masalah nggak? Segala permasalahan ditulis dan implikasinya dicatat. Apakah kalau lama semakin terjadi seperti ini, apakah menggerus terhadap profit dan kemudian income saya nggak? Dan apakah ada ngaruh terhadap modal saya nggak? Kalau ini berjalan semakin jauh, apabila menuju ke pendarahan artinya kita mengalami loss secara terus-menerus. We need to find solution as soon as possible. Secepat itu. Jadi jangan main-main. Ya. Kalau kita tidak care, problem akan datang sangat cepat sekali. Karena digital ini, saya setuju, bisa membantu kita dan membuat produk kita juga menjadi masalah. Ya. Dan kemudian pesaing. Kita analisis pesaing. Pesaing kita kompetisinya sebagaimana. Kita masih, saya bisa membuat produk yang berkualitas. Menurut saya, apakah pesaing sudah memberikan atau inovasi yang melebihi daripada kita? Kalau mereka sudah melebihi dan harga kita lebih tinggi, be careful, ya, danger. Oleh karena itu kita harus analisis pelanggan kita seperti apa, scanning, baik digital maupun offline ya. Ini tabel ini Bapak Ibu foto dan kemudian carilah, tulislah permasalahan sebanyak mungkin, implikasinya seperti apa, supaya kita bisa melakukan view ke depannya, melakukan proyeksi ke depannya. Perusahaan kita, bisnis kita akan terjadi seperti apa. Solusi yang akan kita ambil itu seperti apa. Ya, ini tabel ini biasa sangat penting, itu saya untuk mengukur seberapa ketahanan daripada sebuah perusahaan itu. Ya, seperti finance. Finance yang bagus itu adalah kita harus memiliki minimal 3 atau sampai 6 kali. Jikalau kita tidak memiliki omset, benar-benar down ini, kita masih sanggup untuk membayar karyawan, masih sanggup untuk membayar listrik, dan retribusi atau mungkin yang lain-lainnya selama 3 sampai 6 bulan. Kalau kita tidak bisa, kita akan terjebak di dalam yang namanya perputaran yang tidak sehat. Cenderung kita menjual. Bisa aja kita menjual murah. Bisa aja kita menjual karena ingin generate cash flow, kita menjual lebih banyak. Akhirnya quality dan pelayanan sering kita lupakan dan itu adalah awal dari problem. Ya, awal dari problem. Semua lingkaran itu terjadi seperti itu, ya. Ini difoto baik-baik, nanti bisa dijadikan sebagai materi untuk Bapak Ibu scanning. Kuncinya adalah semakin banyak yang di-scan, semakin bagus. Semakin banyak solusinya, maka roda itu akan berputar semakin cepat. Nah, SWOT, setelah scanning, Bapak Ibu tentukan apakah perusahaan kita, apakah kekuatan kita itu kuat nggak? Kalau kita tidak kuat, jangan lawan gajah, jangan lawan marketplace, jangan lawan perusahaan, jangan lawan mereka yang sudah apa. Kita bisa berbeda. Misalnya, ada orang yang jual skala besar, kita skala kecil, niche market, sesuai dengan karakter daripada produk dan daerah kita, segmen kita, ya kita cerita segmen. Saya nggak bahas lagi terlalu banyak segmen, karena saya menganggap dari awal saya dengar juga banyak cerita tentang segmen. Ya Bapak Ibu semua sudah mulai awareness terhadap segmen. Kita niche market, ya kita tidak bisa di perusahaan yang di kolam yang besar, ya kita cari kolam-kolam kecil yang ada sesuai dengan. Kita tidak bisa dengan skala yang besar, ya kita skala kecil, ya lingkungan kita atau daerah tertentu, produk kita nggak bisa cetak dengan brosur dan kota yang banyak. Kita bisa create yang sedikit, yang simple, yang sudah ada, yaitu itu strength kita. Cari strength, weakness, opportunity, threat. Ya, dari sana nanti Bapak Ibu petakan strength, kekuatan kita. Kalau kelemahan semakin banyak, bahaya. Makanya perusahaan saya tidak bisa maju karena saya melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Ada satu. Maaf Pak Sian, yes. Waktunya 5 menit. Ya. Kalau bisa kurang dari 5 menit. Oke, ya. Ini strength, ini nanti Bapak Ibu petakan SWOT
strength, weakness, opportunity, dan threat ini penting untuk mengetahui sebenarnya power kita ini di mana. Ya, jangan ikut arus, kita diferensiasi. Dan kemudian ini juga hasil scan bagaimana Bapak Ibu fotokan, karena sebenarnya ini materi ini juga harusnya agak panjang, yang bisa untuk memetakan ibaratnya scanning secara totali keadaan sebuah perusahaan. Ini Bapak Ibu foto, silakan foto dan bisa dibuat sebagai hasil evaluasi terhadap perusahaan kita, kenapa kita tidak maju. Kalau yang sudah maju syukur ya. Saya berharap semuanya maju-maju ya. Artinya yang menjadi masalah tidak ada. Kemudian strategi ya apa yang saat ini, dan kemudian saat ke depan. Perencanaan itu sangat penting. Setahun ke depan kita mau jual berapa banyak, ekspansi berapa banyak, kemudian volume berapa banyak, margin berapa banyak. Simulasi ya, financial itu sangat penting. Kemudian segmentasi, kita menjadi rainbow jangan menjadi rainbow, kita menjadi sniper. Resource kita terbatas. UMKM pasti kita terbatas secara modal. Kita harus pilih segmen. Jangan asal buang biaya untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi kita cari yang tepat sebelum kita menuju yang lebih besar. Ya, target. Nah, positioning kita mau cari biasanya simple ya. Mau quality tinggi atau mau di harga. Kalau saya mau di harga, ya udah bersaing secara harga murah. Pokoknya ada jual yang lebih, istilahnya ada jual lebih murah, saya lebih murah. Cari supplier yang bisa memberikan lebih murah. Tapi ini tidak bisa branding untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang, branding untuk membangun perusahaan yang legacy company yang menjadi jangka panjang, ingat kita harus bermain di quality yang teruji dan bagus ya. Ini tabel tidak breakdown. Kenapa saya tidak capai? Jangan tunggu setahun dulu. Oh, saya udah dalam tahun ini tidak mencapai. Breakdown Bapak Ibu. Lakukan di bedah-bedah menjadi kecil. Kenapa saya tidak capai bulan ini, minggu ini, dan daily seperti apa? Sehari-hari itu dimonitor secara ketat. Kalau Bapak Ibu mau maju ya, itu yang bisa saya gambarkan. Seberapa digital perusahaan Anda? Apakah sudah mulai masuk seperti yang disampaikan Pak Marjuki? Sudah mulai masuk ke Instagram, Facebook, YouTube untuk konten-konten yang bisa mengedukasi customer kita. Sudahkah kita masuk ke marketplace? Kalau belum masuk, silakan join. Ya, itu sekarang sangat membantu kita di samping offline. Tetapi Bapak Ibu, saya sampaikan offline tidak mengganti 100% online ya. Itu harus dikombinasikan. Itu pengalaman saya. Ya, pengalaman saya banyak research dan banyak coach di perusahaan, harus omni offline dan online itu harus dijalankan. Nah, untuk beberapa materi bisa dilihat dari YouTube channel Trend Development. Ada beberapa yang saya bisa sharing di sana. Ya, demikian Bu Yani yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada interaksi dari Terima kasih Pak Siang. Mungkin saya buka hanya satu sesi ini ya, harap juga dijawab dengan sedikit ringkas karena waktu kita. Ini ada yang menanyakan soal kebijakan harga ya. Price product itu bagaimana kebijakannya dengan situasi sekarang? Apakah menurunkan harga dengan menurunkan kuantitas produk atau mempertahankan kuantitas produk dengan menaikkan harga? Itu mana yang lebih baik? Kemudian Ibu Hairani, itu tadi dari Pak Riki ya. Ibu Hairani ini dia buka usaha di rumah. Bagaimana cara menaikkan omset dengan usaha dari rumah dan masih bercampur ini keuangan pribadi dan usaha. Masih bercampur keuangan pribadi dan usaha Ibu Hairani. Kemudian yang terakhir Ibu Maya Sofa, beliau menanyakan apakah scan profil bisa dilihat dari analisis SWOT, dan sebagai pemula untuk riset pasar dari mana dulu ini memulainya? Oh, ini sementara kita tiga penanya ya, Pak. Silakan Pak. Oke, ini saya coba simpelkan ya. Yang pertama, antara ini ada dua strategi ya. Yang pertanyaan pertama, apakah saya volume namun harga diturunkan, atau quality tetap tapi volume saya udah mungkin bisa berkurang karena di pandemi ini semua orang fokus kepada market yang sama. Dua-dua ini bagus, dua-dua ini adalah pilihan. Ini mesti ada hitungan finansial, Bu, ya. Kemudian, kalau saya turunkan harga, volume gede, seberapa gede? Misalnya, saya turunkan harga 10%,
tetapi 10%, ya 10%. Tapi kalau penjualan saya naiknya 10% untuk apa? Secara profit saya turun. Nah, tetapi kalau misalnya saya turunkan 10%, ya, kemudian penjualan saya bisa melebihi, profit saya bisa melebihi harga yang saya turunkan. Tetapi biaya-biaya lain harus diperhatikan lagi. Misalnya kalau saya tambah makin banyak volume, artinya tenaga kerja kan biasanya makin tambah banyak, waktu makin repot, dan kemudian aktivitas makin ramai. Nah, kembali lagi saya sarankan, semua itu harus ada hitung-hitungannya. Untuk jangka panjang, saya tetap percaya dan yakin bahwa produk quality itu tidak boleh diturunkan. Itu adalah pandangan saya. Karena begini, saya memiliki keyakinan yang sangat kuat. Keyakinan yang sangat kuat. Kalau orang membeli dengan saya, dengan quality, ya seperti yang Pak Marzuki sampaikan, kita beli. Kenapa harus di Garuda? Ya karena mereka mencari value. Value dari sebuah produk dan service. Untuk long life, long lasting, untuk jangka panjang, quality is the best, Bu. Ya, quality. Saya tetap fokus kepada quality. Nah, setelah quality, kita harus ciptakan efisiensi, skala optimalisasi. Kalau dua-dua ini kita bisa dapatkan, perusahaan kita akan sangat kuat sekali. Usaha dan bisnis kita sangat kuat sekali. Karena skala kita besar, quality kita bagus, dan harga kita kompetitif. Tapi ini hal yang sangat sulit. Ya, hal yang sangat sulit terjadi. Kalau bisa terjadi seperti ini, ada beberapa perusahaan yang terjadi seperti itu, biasanya dia akan skala ekonomisnya sangat kuat sekali. Ya, kecuali memang turunnya omsetnya karena omsetnya sudah turun banyak, mau tidak mau harus buat satu produk yang bisa diterima dengan harga terjangkau. Tapi saran saya, brandnya dilainkan, mereknya dilainkan, kemasan dilainkan, supaya tidak mengacaukan produk yang selama ini kita jual. Yang sudah kita jual baik, nanti kita jual quality yang rendah, rupanya quality-nya rendah, selama ini dia bohong saya. Jangan. Kita tetap harus, brand ini adalah integrity. Di dalam marketing adalah kejujuran. Kalau kita mau buatkan produk yang jauh lebih kecil atau quality lebih gede, lainkan mereknya, kemasan dilainkan. Ini adalah produk misalnya Pahe, paket hemat. Welcome. Tetapi tidak mengganggu premium atau brand yang sudah ada. Ya, ini saya sarankan seperti itu. Pertanyaan kedua tadi, mohon maaf Bu, bisa. Bagaimana menaikkan omset dengan berjualan dari rumah? Oke, sekarang pandemi itu telah memaksa kita tidak bisa berinteraksi secara offline. Itu sudah jelas ya, dari mulai bulan 3. Kita beruntung di Medan, Sumatera Utara tidak dilakukan PSBB di Jakarta yang sempat 2 kali. Artinya kita masih mampu menjaga penyebaran COVID dan kita masih bisa disiplin. Ya, walaupun ada beberapa yang mengkhawatirkan, tapi kita masih bisa kendalikan. Ini adalah hal yang bagus, tetapi pandemi ini juga mengharuskan kita untuk mengikuti protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Di Harvard University sudah melakukan riset. Di COVID, selagi belum ada vaksin, ini untung, ini kita harapkan vaksin ini cepat ketemu. Kalau belum ada vaksin, kita akan buka tutup. Ya, buka tutup. Jadi artinya, digital arahnya, Bu. Belajar banyak dari Pak Marzuki nanti, sama Bu Endang juga. Kita offline, jalan, tapi online. Online sekarang kita bisa daftar di marketplace. Sudah saya sampaikan tadi, ada Tokopedia, Blibli.com, Lazada, dan berbagai marketplace di Indonesia. Dan tembusnya kalau kita jual makanan, kerjasamalah dengan GrabFood, GoFood. Itu sangat membantu. Saya sudah melihat seperti itu. Oke, Pak. Yes, yang ketiga. Yang terakhir, Pak, kalau untuk pemula, riset pasar dimulai dari mana? Ya, tanya teman-teman, keluarga, arisan, paling gampang, Bu. Kita punya WhatsApp group, tanya aja. Sekarang kalau saya produk ini, makanan, oh ini sudah ada yang jual, ini jual. Harganya berapa? Kita bisa riset dari sana. WhatsApp group, arisan, ya. Kemudian teman-teman dekat kita, teman-teman sekolah kita, teman SMA, teman kuliah, teman keluarga, atau lingkungan terdekat kita, kalau segmen pasar kita di daerah sana. Sangat simpel, karena WhatsApp group sangat mudah.
Atau baik. Baik, terima kasih ya, Pak Sianien semoga sudah menjawab. memberikan masukan, paparan, dan langkah-langkah yang sangat strategis tadi untuk bagi para peserta UKM training online kita pada siang hari ini. Terima kasih waktunya Pak, harap masih bersama kami. Saya kembali dulu kepada narasumber pertama dan kedua. Karena waktu kita terbatas, saya bacakan saja beberapa respon, mungkin bisa dijawab secara global, sekalian nanti dengan tips dan closing statement-nya. Jadi untuk Bu Endang tadi, saya mencatat ada yang menanyakan bagaimana langkah-langkah untuk beralih usaha. Mungkin beliau ingin beralih usaha ya karena situasi COVID. Kemudian juga menanyakan apakah kalau untuk mendapatkan untung besar harus modal besar. Kemudian juga bertanya bagaimana agar produk bisa bersaing, mengalihkan pelanggan dari produk yang lain yang sejenis kepada produk kita, dan pelanggan tersebut tetap setia. Mungkin itu ada beberapa tadi yang masih ingin bertanya, menanyakan pencerahan lah begitu dari Bu Endang. Bisa sekalian, ini karena masalah waktu Bu, sekalian bisa menyinggung masalah itu sekaligus memberikan tipsnya untuk close materi kita pada hari ini. Ya, terima kasih Bu Yeni. Jadi kalau kita mau beralih usaha, berarti sama seperti yang kata Pak Sianien, riset pasar. Ya kan, kita mau usaha apa? Yang kita pantau dulu. Ke tetangga kita suka apa? Tadi anggota arisan ya Pak Sianien. Nah, keluarga-keluarga kita bisa kita tanyakan, riset juga. Jadi kita observasi, kita wawancara. Jadi tidak harus mengedarkan kuesioner dalam secara formal besar-besaran gitu, tidak. Kita bisa pantau juga ya, keluarga-keluarga kita juga kan sering juga itu ada ide mengusulkan bisnis apa gitu ya. Jadi bisa ya riset dulu mau bisnis apa. Kemudian apakah mau dapat untung besar harus modal besar? Nggak selalu ya, Pak Marzuki udah mengalami itu. Modal kecil pun bisa juga untung besar. Jadi modal itu memang bisa ya, uang itu memang penting. Tapi bukan hanya uang yang penting. Jadi modal itu juga termasuk keahlian. Keahlian kita itu juga modal. Ya, kita ahli apa, dan kita mau belajar terus apa enggak, itu juga modal. Ya, karakter kita yang baik. Ya kan, kalau kita karakter kita buruk, kita suka sirik, kita suka iri, orang mau belanja sama kita, nggak usah beli sama dia tuh. Dia suka ini, dia jelek, kepribadiannya nggak bagus, suka sirik, gitu. Ya kan? Jadi kalau kita kepribadian kita bagus, karakter kita bagus, sama orang lain juga hormat, ya kan? Menghormati orang lain, memperhatikan, itu juga modal, ya. Kemudian komitmen kita juga untuk tetap membangun usaha kita, tetap semangat, ya. Jadi kita harus komitmen juga ya. Jangan kita sebentar mau, sebentar enggak, sebentar semangat, sebentar enggak gitu. Jangan seperti itu. Jadi jangan mundur. Ya, kalau mau istirahat malam minggu mungkin oke lah, tidak usah memikirkan bisnis ya kan Pak Sianien. Tapi di hari lain harus tetap semangat dan kerja keras. Itu biasa. Jadi pengusaha besar itu pun dulunya kerja keras itu. Jatuh bangun juga. Banyak yang bangkrut dulu, baru dia bangun lagi. Jadi bukan soal gagal atau tidak gagal dijadikan pelajaran, kemudian kita mulai lagi dengan mempelajari kegagalan kita itu. Kita jadi bangkit lagi dengan lebih smart ya. Jadi kita harus ulet, harus semangat ya. Jadi closingnya untuk para UKM kita, jangan kecil hati. Ini pandemi insya Allah akan memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Jadi kita tetap semangat. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa bisa terjadi reboot, ya, REBOOT, reboot gitu. Jadi seperti tanda contreng tadi, turunnya sedikit, naiknya panjang, besar, ya. Jadi akan memberikan dampak yang besar juga, memberikan dampak kebaikan juga bagi kita. Jadi tetap semangat, motivasi diri kita terus menerus supaya kita menjadi pengusaha yang sukses. Itu aja Bu ini. Ada lagi yang belum jawab ya? Terima kasih, saya highlight. Tetap semangat dan motivasi diri terus-menerus
agar bisa sukses ya Bu Endang. Baiklah, selanjutnya ke Pak Marzuki yang di catatan saya masih menanyakan tentang hal-hal yang strategi nih ya, strategi marketing, bagaimana tagline-nya gitu, apakah tetap atau berubah-ubah. Kalau berubah daerah jangkauan pemasarannya itu tadi yang batu bara ya. Kemudian barang kalau tidak pakai brand, misalnya telur, itu strategi marketingnya bagaimana. Dan yang menyangkut tentu saja dengan dunia digital ini, masih menanyakan tentang iklan melalui Facebook, Google, kalau tidak pakai kartu kredit bagaimana. Jadi mungkin bisa merespon itu, sekalian juga nanti dibungkus dengan closing statement-nya. Baik, alhamdulillah Okay. kita sudah sampai di akhir sesi ya. Tadi ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama tentang produk yang dari daerah, yaitu oleh-oleh batu bara. Nah, tadi kan unique selling proposition daripada produk itu ada 8, jadi kita pilih salah satu agar kita mudah diingat, dikenal ya. Jadi ada satu unique selling itu yang dari daerah. Nah, jadi memang produk ini hanya bisa dibeli dari daerah ini, nah, atau tumbuhnya di daerah ini, walaupun bisa dijual ke seluruh dunia, umpamanya. Contoh kayak oleh-oleh tadi ada Zulekha, Meranti, ya kan. Kalau mau beli, memang harus di Medan. Mereka nggak buka produksi di luar Medan. Nah, itu daerah. Kalau mau dikuatkan seperti itu, memang betul pengaruh daerah itu kuat untuk produk itu, silahkan Pak, ya. Kayak tadi Bolu Gulung, Bika Ambon, apalagi ya, durian Medan, nah itu kuat ya. Kopi, Sidikalang itu kuat pengaruh daerahnya. Tapi kalau tidak kuat, nah ini diriset lagi. Ya ingat seorang pengusaha itu harus belajar dan melek data ya, seperti kata Pak Tanya tadi ya. Setelah itu tentang bagaimana produk yang nggak ada brandingnya. Nah, kalau nggak ada branding, ya tentunya pasti akan harga yang paling menentukan. Ya begitu ya Pak ya. Kalau kita nggak punya branding, nggak punya positioning, nggak ada unique selling, pasti kita akan perang harga ya. Nah, jadi telur juga bisa sih kita branding, kita pakaikan kemasan plastik Mika gitu ya. Tapi kalau memang repot juga kalau jual telur ya. Berarti ini kan produk komoditi ya, harus jual banyak berarti. Nah, untung dikit tapi jualnya banyak. Nah, ini harus ekstra lagi ya. Nah, ini itu ya, tapi saya belum pernah sih jual produk. Oh, ada sih, saya pernah jual produk komoditi ya, durian. Nah, itu mungkin kita bisa mainkan di layanan ya, branding ke perusahaannya berarti ya, bukan branding ke produknya gitu. Baru yang terakhir tadi, apa tuh tadi Bu Yani? Halo Bu Yani. Yang terakhir tadi? Ya, agak hilang Pak. Yang terakhir, apakah harus pakai kartu kredit katanya Pak? Oh iya. Apakah harus punya kartu kredit? Iya, kartu kredit nggak mesti sih Bu. Kalau dulu harus kartu kredit ya. Kalau sekarang sudah bisa transfer via debit juga. Ada yang paling mudah sih ya. Itu pakai Genius-nya BTPN. Nah, itu di Carrefour ya. Buka di sana ada itu, bukan promosi Genius ya, tapi memang itu Genius memang produknya bagus untuk iklan di dunia online ya. Silakan digunakan, tapi nggak mesti juga transfer juga bisa. Cuma kalau transfer mungkin ada pending ya, sekitar mau 1 sampai 7 hari ya. Tapi kalau pakai Genius itu bisa langsung masuk saldonya. Silakan dipelajari lagi. Itu saja mungkin dari saya. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Yang Maha Kuasa untuk kita semua, untuk memperbaiki bisnis kita. Jika ada yang salah, itu dari kedangkalan ilmu saya mohon dimaafkan. Jaga kesehatan diri dan perusahaan kita, mudah-mudahan bisnis kita bertumbuh untuk lebih maju lagi ke depannya.
Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Yeni. Ya, terima kasih. Doanya juga amin. Semua Amin. bisnisnya Robbal alamin. bisa bertumbuh ya Pak. Yang terakhir Pak Sianet, 1 menit untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Bu Yani, luar biasa Bu Endang dan Pak Marzuki. Saya simpel aja, bisnis ingat 4 ya, kita harus pelajari keuangan, harus menghitung dan sebagainya, karena perhitungan kita akan menentukan rencana bisnis kita ke depannya. Kedua, sales marketing. Ketiga, bisnis proses yang cepat. Keempat, human resource setelah kita kembang, tetapi harus belajar tentang kepemimpinan yang bagus ya. Itu 4 dan plus leadership. Dan untuk mindset-nya TVRI, Bu. TVRI adalah kita harus ada target, harus ada visi, supaya kita bisa memproyeksikan ke depan mau kita menjadi apa. Kemudian respon kita. Respon kita adalah selalu mencari solusi. Kalau kita memiliki pemikiran mencari solusi, saya percaya UMKM kita semua akan maju dan berkembang, dan menjadi UMKM bermartabat sesuai dengan visinya Sumatera Utara yang bersama Pak Iji ini, akan terrealisasi dengan baik. Itu aja dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya presentasikan bermanfaat. Jikalau ada sesuatu yang kurang atau kurang berkenan atau ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Saya kembali ke Bu Yeni. Thank you. Terima kasih. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua narasumber. Yang terakhir Pak Sian tadi harus punya target, punya visi, dan bertanggung jawab ya agar menjadi UMKM yang sukses dan bermartabat. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih kepada semua para narasumber sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, membagi pengalaman dan ilmunya kepada para peserta training online di siang hari ini. Terima kasih kepada semua peserta training online. Happy weekend. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Selaku moderator, saya Yeni Susanti Siregar mohon izin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Ya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih seluruh narasumber dan Ibu Moderator, Ibu Yeni. Ya, luar biasa sekali ya materinya yang dipaparkan oleh ketiga narasumber kita. Sangat luar biasa. Saya pribadi jadi kepikiran ingin membangun bisnis sendiri gitu ya. Ya. Oke, akhir kata saya ingin menyampaikan informasi terkait training online selanjutnya pada hari Senin besok. Oke, saya buka dulu informasinya. Oke, nah ini ada training online untuk jadwal selanjutnya pada hari Senin di jam yang sama, boleh dicatat ya Bapak Ibu. Bukan besok ya, hari Senin. Dengan tema promosi digital untuk menaikkan omset UMKM. Nah, ini ada terkait dengan promosi, agak menyambung dari yang hari ini. Dari pembicara pertama yaitu Bapak Fikri Al-Haq Fakriana, yang merupakan Sekjen AMA Medan dan Sekjen Asperindo Sumatera Utara. Selanjutnya ada dari Bapak Sibawaihi ST, yang merupakan owner dari Matas Galeri. Terakhir ada materi dari Bapak Dahrul Siregar, yang merupakan coach IEDC dan SMES ya. Oke, boleh dicatat Bapak Ibu semua untuk training sesi selanjutnya, yaitu pada hari Senin di jam yang sama, jam 9 sampai jam 12. Oke, terakhir dari saya, boleh izin meminta untuk Bapak Ibu semua mengaktifkan videonya, agar saya ambil gambar foto bersama. Oke, mulai dari layer pertama, boleh dinyalakan videonya ya Bapak Ibu. Saya ambil gambarnya, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke layer kedua, dinyalakan videonya, saya ambil gambarnya, 1, 2, 3. Lanjut ke layer ketiga, dinyalakan videonya. Saya ambil gambarnya 1, 2, 3. Oke, terakhir. Saya ambil gambarnya 1, 2, 3. Oke. Oke, demikian acara training online kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa mengembangkan bisnis yang Bapak Ibu semua miliki. Oke, terakhir dari saya, semoga kita sehat selalu, bisnis berkembang, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di training selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih para narasumber, terima kasih Bu Endang, Pak Marzuki, Pak Tian, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Senin. Hari Senin ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya.